Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain, di mana di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang terkompilasi dalam suatu kitab yang bernama Rohani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita telah masuk ke buku yang kelima jilid 9 Rohani Hazain yang berjudul Nurul Quran bagian kedua. Nurul Quran secara bahasa berarti cahaya Al-Quran. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Atul Ghalib Yudi Hadiana. Marilah kita sapa beliau terlebih dahulu, lalu kita mulai diskusi buku ini bersama-sama. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Buku yang akan kita bahas adalah Nurul Quran bagian kedua ya Pak ya. Betul. Dalam episode sebelumnya kita telah bahas Nurul Quran bagian pertama, di mana Hadrat Masih Maud mengatakan adapun latar belakang beliau menerbitkan buku Nurul Quran adalah sebagai wadah, yakni ini adalah suatu majalah ya Pak ya, di mana beliau bisa menuliskan mengenai ma'rifat Al-Quran. Itulah latar belakang beliau ketika menuliskan Nurul Quran, maka muncullah bagian pertama. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada latar belakang yang berbeda kemudian beliau menuliskan Nurul Quran bagian kedua ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai latar belakang penulisan buku ya Nurul Quran nomor 2 ini, tidak bisa dilepaskan dari latar atau situasi keagamaan di Hindustan kala itu ya, di mana agama-agama di luar Islam seperti agama Kristen, Hindu dengan sekte Arya dan Brahmo Samajnya, mereka menulis berbagai macam tulisan, artikel, ceramah-ceramah yang isinya adalah banyak hujatan-hujatan, celaan-celaan, caci maki terhadap agama Islam, terhadap wujud suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi situasinya seperti itu. Nah, yang melatari penulisan dari Nurul Quran yang nomor 2 ini adalah adanya 2 buah surat yang ditulis oleh salah seorang pendeta Kristen bernama Tuan Fatah Masih ya. Jadi beliau ini menulis surat ditujukan kepada salah seorang sahabat Hadrat Masih Maud, yaitu Maulwi Abdul Karim Sialkoti ya. Di mana di dalam suratnya itu pendeta Fatah Masih ini menuliskan hujatan-hujatan, celaan-celaan, bahkan tuduhan-tuduhan dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak sopan, kalimat yang kotor, dan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menjawab ya tuduhan, kata-kata kotor yang disampaikan oleh pendeta Fatah Masih di dalam 2 suratnya tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis Nurul Quran nomor 2 ini. Oke, itulah latar belakang. Ya. Dituliskannya buku Nurul Quran, masih judulnya sama, tetapi ini bagian yang keduanya ya Pak ya. Betul. Karena adanya surat dari pendeta Fatah Masih yang menggunakan kata-kata kasar terhadap Hadrat Rasulullah SAW. Betul. Oke, baik. Sebelum kita membahas secara detail mengenai apa-apa saja yang dibahas buku ini, saya ingin Bapak seperti biasa menyampaikan garis-garis besarnya terlebih dahulu supaya memframing apa yang akan kita diskusikan nantinya. Ya, jadi di dalam bagian pertama, yaitu pemberitahuan penting bagi para pembaca ini, Hadrat Masih Maud menyampaikan beberapa poin penting ya, yang beliau rasa ini harus diketahui oleh pembaca. Yang pertama, Hadrat Masih Maud menyampaikan mengenai bahwa beliau ini terpaksa harus menerbitkan Nurul Quran nomor 2 ini untuk merespon atau untuk memberikan jawaban terhadap seseorang, yaitu pendeta Fatah Masih tadi, yang alih-alih menggunakan kata-kata sopan, kalimat-kalimat yang beradab ya, di dalam suratnya itu, justru berkenaan dengan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendeta Fatah Masih ini menggunakan kalimat-kalimat kasar, kata-kata kotor, dan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, sehingga Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa seandainya ada orang yang bijaksana mendengar gitu ya tuduhan-tuduhan, kalimat-kalimat kotor itu, maka orang tersebut akan menggigil jadinya karena mendengar begitu kotornya tuduhan tersebut. Nah, oleh karena itu Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa kami menulis Nurul Quran ini untuk memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Itu poin yang pertama ya. Baik, kemudian poin yang kedua, di dalam bagian pertama ini Hadrat Masih Maud pun mempertegas. Beliau menyebutkan bahwa kami ingin agar pembaca mengetahui bahwa akidah kami berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah akidah yang sangat baik
kata beliau, tidak memiliki akidah yang jelek berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hadrat Mas'ud mempertegas, kami meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, beliau ini adalah seorang nabi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ini adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadrat Mas'ud pun mempertegas lagi bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah salah satu khadim dari syariatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di antara banyak khadim syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau sebagai nabi, orang yang disayangi oleh Tuhan, khadim setia dari syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kami pun memiliki akidah dan kami pun memuliakan beliau sepenuhnya. Jadi dipertegas pertama oleh Hadrat Masih Maud mengenai bagaimana akidah yang dimiliki berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian poin yang ketiga, pada bagian pemberitahuan ini Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa tetapi kata Hadrat Masih berkenaan dengan sosok Al-Masih, sosok Yesus yang dikemukakan oleh orang-orang Kristen yang tanpa dasar, beliau menyebutkan di sini bahwa sebagaimana diklaim oleh orang-orang Kristen bahwa Al-Masih itu mendakwakan sebagai Tuhan. Kemudian beliau menyatakan selain diri beliau sendiri, yaitu selain Al-Masih sendiri, orang-orang dari awal sampai akhir itu semuanya terlaknat. Maka untuk Al-Masih yang diklaim seperti itu, yang diada-adakan oleh orang-orang Kristen seperti itu, kami pun menganggap bahwa sosok seperti itu adalah mahrum dari rahmat Tuhan. Dan kalaupun ada kata-kata keras yang saya atau yang kami gunakan, kata Hadrat Masih Maud, di dalam buku ini untuk merespon kerasnya atau jahatnya tuduhan dari pendeta Fatah Masih tadi, itu tidak dialamatkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang sebenarnya, tetapi dialamatkan kepada Nabi atau Yesus yang diada-adakan atau dibuat-buat sesuai dengan akidah orang-orang Kristen. Ke situ, kata Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian pada bagian yang berikutnya, Hadrat Masih Maud pun menyampaikan bahwa mengapa kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan di dalam buku ini ada kata-kata yang tegas, kata-kata yang keras berkenaan dengan sosok yang diada-adakan tadi, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Karena Hadrat Masih Maud. Nah, ini kenapa seperti demikian? Karena Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa kurang lebih sejak 40 tahun lamanya kami mendengar caci maki, gitu kan, ejekan, tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan keji berkenaan dengan Rasulullah SAW, berkenaan dengan agama Islam yang dilakukan oleh para pendeta Kristen dengan sebegitu masifnya. Mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan yang kotor. Oleh karena itu, di dalam menjawab tuduhan-tuduhan tersebut pada Nurul Quran nomor 2 ini, karena saking kasarnya, dan Masih Maud pun mengeluarkan atau menggunakan kata-kata yang tegas, kata-kata yang keras. Oke. Saya mencatat di sini ada 4 poin kurang lebih hal yang Hadrat Masih Maud sampaikan di bagian pemberitahuan penting terhadap para pembaca ini. Yakni yang pertama adalah buku ini adalah sebagai respon atau sebagai jawaban terhadap kerasnya atau kasarnya kata-kata yang disampaikan oleh pendeta Fatah Masih mengenai Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian pemberitahuan ini juga menjelaskan mengenai bagaimana akidah Rasul Masih Maud terhadap sosok Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya hakiki. Yang ketiga, Hadrat Masih Maud dalam buku ini menggunakan kata-kata yang keras, tetapi beliau juga menjelaskan di sini tujuannya kata-kata keras yang digunakan itu adalah untuk sosok Nabi Isa yang diada-adakan, dalam tanda kutip yang diada-adakan oleh umat Kristen yang dianggap sebagai Tuhan dan sebagainya macamnya tadi. Yang keempat adalah Hadrat Masih Maud juga menjelaskan alasan penggunaan kata-kata yang keras dan tegas yang Hadrat Masih Maud gunakan dalam buku ini. Nah, itu 4 poin yang Hadrat Masih Maud sampaikan dan penting untuk diketahui sebelum masuk ke bahasan buku ini Pak ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya adalah ada 2 surat pertama dan surat kedua, dan di dalamnya ada tuduhan dan keberatan yang dilontarkan oleh pendeta Fatah Masih dengan kata-kata kasarnya tadi disampaikan, dan juga jawaban dari Hadrat Masih Maud. Saya ingin tanyakan, kita bahas dulu mengenai surat pertama, apa-apa saja keberatannya dan bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud. Ya, jadi di dalam surat yang pertama pun terdapat beberapa tuduhan-tuduhan, keberatan-keberatan, kata-kata kotor, tapi mungkin pada kesempatan ini kita coba lihat 2 Yang pertama berkenaan dengan keberatan sekaligus celaan dari pendeta Fatah Masih terhadap wujud suci Rasulullah SAW, di mana menurut pendeta Fatah Masih ini Rasulullah SAW bagaimana seorang nabi, kemudian beliau menikahi seorang anak yang belum balik gitu menikahi seorang anak. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang tercela menurut pendeta Fatah Masih, di mana yang dinikahi itu yaitu Hadrat Aisyah Siddiqah yang menurutnya itu berusia 9 tahun, masih anak-anak, tidak layak seorang nabi menikahi gadis atau anak yang masih anak perempuan yang usianya masih belum dewasa.
Nah, jadi Hadrat Masih Maud di dalam menjawab keberatan ini, beliau pertama menyampaikan bahwa jadi yang pertama tidak terbukti ya bahwa penyebutan usia Hadrat Aisyah ini yaitu 9 tahun itu memang keluar dari mulut suci Rasulullah SAW sendiri. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa memang Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan bahwa usia dari Hadrat Aisyah itu 9 tahun. Kemudian yang kedua, tidak juga ada wahyu yang memastikan bahwa memang usia Hadrat Aisyah pada saat menikah dengan Rasulullah itu memang 9 tahun. Tidak pula ada kabar berita yang mutawatir yang memang memastikan gitu ya bahwa usia Hadrat Aisyah itu memang tepat gitu 9 tahun. Jadi itu yang pertama. Ini hanya diambil dari seorang perawi saja. Hadrat Masih Maud menyebutkan seperti demikian. Sedangkan kepastiannya tidak ada yang bisa memastikan poin-poin tadi. Kemudian berikutnya, Hadrat Masih Maud mempertegas bahwa orang-orang Arab itu tidak biasa menggunakan kalender atau penanggalan, ya. Karena memang mereka ini sebagaimana kita ketahui adalah kaum yang ummi atau kaum yang buta huruf. Jadi kalender, penanggalan itu tidak biasa. Jadi kadang dalam umur seseorang pun gitu ya, biasa ada kurang 2 tahun atau lebih 2 tahun itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Karena memang mereka tidak biasa dengan penanggalan atau dengan kalender seperti itu. Jadi hal ini pun tidak bisa kemudian memastikan bahwa memang usia Hadrat Aisyah saat itu 9 tahun gitu. Karena kebiasaan orang-orang Arab tidak biasa dengan kalender. Kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan lagi poin berikutnya, kalaupun iya, kata Hadrat Masih Maud, taruhlah dengan misalkan ada seseorang yang menghitung usia Hadrat Aisyah dari hari ke hari ditambahkan, dijumlahkan sehingga taruhlah memang iya usia beliau itu 9 tahun. Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa bagi orang-orang yang bijaksana, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa atau layak untuk dijadikan sebuah keberatan atau celaan. Mengapa demikian? Hadrat Masih Maud mempertanyakan apakah Tuan, yaitu Pendeta Fatah Masih, ya, Hadrat Masih Maud sampaikan tidak membaca, tidak melihat penelitian-penelitian dari dokter-dokter di Eropa ataupun di mana yang hasil penelitiannya adalah anak gadis ya, perempuan yang usia 9 tahun pun itu di beberapa tempat, beberapa daerah sudah balik. Bahkan ada yang usia 7 tahun pun sudah balik dan memiliki anak. Bahkan Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa di negeri kita sendiri di sini di Hindustan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada gadis ya yang usia 8 tahun kemudian itu sudah balik dan menikah dan memiliki anak gitu ya. Jadi hal ini bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan sebuah keberatan bagi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Akan tetapi kata Hadrat Masih Maud, beliau menyebutkan orang yang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk seperti Anda, ya bagaimana kami bisa memberikan obatnya gitu Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian pada bagian yang berikutnya berkenaan dengan hal ini Hadrat Masih Maud kemudian menjelaskan bahwa Pendeta Fatah Masih ini mengajukan keberatan terhadap usia 9 tahunnya Hadrat Aisyah dengan tadi disebutkan bahwa riwayatnya pun belum tentu betul gitu, tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Nah, keberatannya itu hanya didasarkan kepada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris bahwa baliknya orang-orang Inggris itu adalah 18 tahun gitu. Nah, itu yang menjadi dasar, yang menjadi patokan. Bukan patokannya berdasarkan kitab suci yang dipegang oleh Pendeta Fatah Masih misalkan dari Taurat atau dari Injil misalkan seperti itu. Nah, tapi hanya berpegang kepada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Apakah hukum dari pemerintah Inggris ini sudah melebihi gitu dari kitab suci, kitab wahyu yang diyakini oleh Pendeta Fatah Masih sendiri, gitu kan? Kalau memang mau mengajukan keberatan terhadap larangan atau haramnya menikah gadis yang berusia 9 tahun, seyogianya beliau membuktikan dari Taurat, dari Injil bahwa memang itu dilarang. Tetapi ini justru dari kitab Taurat ataupun Injil tidak bisa membuktikan keharamannya, justru berpegang kepada pemerintahan Inggris, aturan pemerintahan Inggris. Ini menandakan bahwa keyakinan terhadap kitab suci Anda sendiri di dalam diri Anda sudah tergerus. Anda lebih meyakini aturan pemerintah daripada kitab suci Anda sendiri. Hadrat Masih Maud. Padahal pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa di beberapa negara yang iklimnya panas gitu, anak-anak gadis itu biasanya lebih cepat dalam balik atau dewasanya. Nah, seperti itu. Jadi Hadrat Masih Maud memberikan poin-poin jawaban seperti itu ya. Oke, kurang lebih ada 4 poin ya Pak ya. Yang pertama di sini bahwa tidak ada dalil yang kuat, hadiskah atau wahyukah yang menyatakan secara jelas bahwa umur Hadrat Aisyah waktu itu adalah 9 tahun dan ini hanya didasarkan pada hanya dari satu perawi saja. Itu Hadrat Masih Maud bilang. Yang kedua,
di zaman itu tidak ada kalender, tidak ada penanggalan, jadi tidak bisa menentukan pasti umur seseorang. Ya. Yang ketiga adalah secara biologis ya, kita bisa sampaikan bahwa bisa saja umur segitu sudah matang dan siap nikah gitu ya. Yang keempat adalah dasar yang digunakan oleh pendeta Fatah Masih ini bukan terhadap kitab wahyu untuk menentukan seseorang itu sudah matang untuk menikah, tetapi malah pada hukum pemerintahan Inggris, bukan terhadap kitab wahyu atau kitab samawi yang diyakini oleh pendeta ini, apakah itu Taurat atau Injil apa ya. Itu 4 poin yang Hadrat Masih Maud sampaikan sebagai bantahan. Kemudian apakah ada keberatan lain dalam surat pertama ini, Bapak bisa sampaikan? Baik, ada beberapa keberatan yang lainnya, cuma salah satu keberatan yang mungkin kita bisa coba bahas secara singkat ya. Yang kedua itu berkenaan dengan salah seorang istri Rasulullah juga, di mana pendeta Fatah Masih ini mengajukan keberatan dan tuduhan bahwa bagaimana Rasulullah, beliau seorang nabi, tetapi beliau ini mentalak gitu atau menceraikan istri beliau, yaitu Hadrat Saudah ya. Dan alasan dari talak yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah karena usia Hadrat Saudah yang sudah tua. Nah, bagaimana seorang nabi bisa melakukan seperti demikian? Ini tuduhannya. Kemudian Hadrat Masih Maud di sini memberikan sebuah jawaban bahwa hal itu benar-benar salah dan bertentangan dengan kenyataan yang ada. Itu poin yang pertama, ditegaskan oleh Hadrat Masih Maud. Kedua, orang-orang yang meriwayatkan seperti tadi, yaitu Rasulullah sendiri yang beriradah atau berkeinginan untuk mentalak Hadrat Saudah karena usia beliau sudah tua. Jadi yang meriwayatkan seperti itu, mereka pun tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan bahwa kapan dan kepada siapa memang Rasulullah pernah menzahirkan atau menunjukkan bahwa memang beliau yang memiliki iradah untuk mentalak atau untuk menceraikan Hadrat Saudah. Jadi tidak bisa membuktikan. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana yang termaktub ya di dalam kitab-kitab Mu'tabarah, kitab yang terpercaya. Contohnya Hadrat Masih Maud di sini mengutip salah satu Nailul Autor ya. Di situ ada hadis yang memang menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya adalah memang usia Hadrat Saudah itu sudah tua. Kemudian beliau sendiri yang merasa, kalau kita karena perempuan itu halus ya perasaannya, mungkin beliau merasa saya ini sudah tua, barangkali Rasulullah sudah tidak suka lagi nanti kepada saya gitu. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu di dalam diri Hadrat Saudah. Kemudian Hadrat Saudah sendiri yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk ya talak tadi, maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonan dari Hadrat Saudah. Jadi jangan dibalik seolah-olah Rasulullah SAW sendiri gitu ya yang menginginkan talak itu karena usia sudah tua. Justru ini terbalik. Jadi ada keinginan dari Hadrat Saudah meminta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW beliau mengabulkan permohonan itu dan mentalak. Nah, jadi itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian pada poin berikutnya Hadrat Masih Maud pun menegaskan bahwa seandainya riwayat yang tadi disebutkan itu, yaitu Hadrat Saudah sendiri yang meminta kemudian Rasulullah mengabulkan, itu pun dianggap tidak ada, itu kita abaikan, dianggap tidak ada riwayat seperti itu. Nah, kalaupun memang iya, misalkan Rasulullah sebagai seorang suami kemudian beliau beriradah untuk mentalak ya istri beliau Hadrat Saudah karena memang ada hal-hal yang mungkin menghambat ya di dalam hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan. Kalaupun ia seperti itu, toh itu bukan juga merupakan sesuatu yang bisa diajukan sebagai bahan keberatan bagi orang-orang yang berpikir dan menggunakan akal. Nah, ini yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi secara syariat di dalam Islam memang itu sesuatu yang dibenarkan ketika hubungan antara suami istri di dalam pernikahan ya ada salah satu pihak yang karena suatu sebab baik secara fisik atau lain sebagainya tidak dapat memenuhi hak atau kewajibannya, maka misalkan ditempuh perpisahan atau perceraian, itu bukan sesuatu hal yang tercela gitu, tetapi dibenarkan menurut syariat. Daripada nanti tidak ada solusinya kemudian melakukan hal-hal lain yang justru mungkin misalkan kalau tidak dibenarkan ya ada hal-hal lain yang justru bertentangan dengan syariat, justru di dalam syariat itu dibolehkan dan tidak tercela. Oke, baik. Demikianlah jawaban Hadrat Masih Maud menjawab keberatan bahwa Hadrat Rasulullah SAW mentalak Hadrat Saudah radhiyallahu anha karena beliau sudah berusia tua. Ada 4 poin nih kurang lebih apa ya? Karena betul. Sudah jelas. Kita lanjut ke bagian surat selanjutnya, surat kedua oleh pendeta tadi. Apa keberatannya dan bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud? Bisa Bapak jelaskan? Baik, jadi dalam surat yang kedua pun ada beberapa ya keberatan, lebih dari 5 ya keberatan, tapi mungkin kita akan coba sampaikan satu saja dalam kesempatan ini.
Salah satu keberatan yang disampaikan oleh pendeta Fatah Masih adalah menurut beliau ajaran dari Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa-dosanya akan dihilangkan atau akan jauh dari dosa gitu ya, akan bersih. Nah, lalu keberatannya apakah hanya dengan mengucapkan itu orang bisa kemudian bersih dari dosa? Nah, itu keberatannya. Lalu Hadrat Masmud di sini belum memberikan jawaban bahwa sangat-sangat benar, Hadrat Masmud menyampaikan. Itu adalah sesuatu yang sangat benar sekali, kata Hadrat Masmud. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang di dalam hatinya benar-benar meyakini bahwa di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud satu-satunya yang esa tidak ada sekutunya. Kemudian wujud yang esa tidak ada sekutunya ini dengan kuasanya mengutus seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Nah, orang yang memegang hal itu di dalam hatinya meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahwa hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Kuasa, maka ketika ia wafat ya itu akan memberikan keselamatan kepadanya. Sebaliknya Hadrat Masmud menegaskan bahwa sekarang siapa yang bisa mendapatkan najat, bisa mendapatkan keselamatan di kolong langit ini dengan tindakan dalam tanda kutip ya, tindakan bunuh diri seseorang. Nah, ini Hadrat Masmud tadi bagian dari kata tegas yang Hadrat Masmud sampaikan. Ini menyinggung mengenai akidah orang-orang Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus itu beliau naik ke salib, disalib, lalu wafat disalib untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Nah, ini disinggung oleh Hadrat Masmud. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan najat dengan tindakan bunuh diri seseorang seperti itu. Nah, Hadrat Masmud di sini menyinggung begitu. Nah, kemudian poin yang terakhir di sini. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat artinya dari kamus-kamus bahasa Arab. Nah, salah satu artinya beliau menjelaskan bahwa la ilaha illallah di situ artinya adalah la matlubali, la mahbubali, wala ma'budali, wala muta'ali. Jadi artinya adalah tidak ada tujuan. Aku tidak memiliki tujuan yang lain, tidak memiliki kekasih yang lain, tidak memiliki sembahan yang lain, tidak memiliki wujud yang ditaati yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang di dalam dirinya meyakini bahwa sudah tidak ada lagi mahbub, tidak ada lagi kekasih yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi wujud yang lebih ditaati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan yang lebih agung daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tertanam di dalam hatinya, maka otomatis hal-hal yang bertentangan dengan itu akan hilang di dalam hatinya gitu ya. Dosa kenapa timbul? Karena adanya keterpisahan, adanya seseorang itu jauh dari Allah. Tapi ketika seseorang sudah menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya, Allah sebagai yang dicintai satu-satunya, tidak ada wujud lain yang lebih dicintai dari itu, maka ya itu dekat dengan Allah, artinya potensi-potensi untuk dosanya pun itu hilang. Dia akan berubah menjadi seseorang yang suci. Seperti itu penjelasan Hadrat Masmud kurang lebih. Baik, kurang lebih keberatan yang Bapak sampaikan ini adalah suatu keberatan yang dibenarkan, malah diberikan penjelasan-penjelasan untuk semakin memperkuat keberatan bahwa dengan seseorang mengucapkan la ilaha illallah akan jauh dari dosa. Tentunya ada makna-makna yang tersembunyi di baliknya sebagaimana Bapak telah sampaikan menurut Hadrat Masih Maud SAW. Baik. Mungkin saya rasa sudah cukup satu bantahan dan jawaban Hadrat Masih Maud untuk surat kedua ini sebagai pengenalan buku ini. Dan memang waktu kita juga sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bisa semakin memperkuat keimanan kita. Lagi-lagi mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan keinginan kita untuk semakin dalam menelaah buku-buku Hadrat Masih Maud SAW. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nurul Quran, Cahaya Al-Quran. Buku yang kelima dari jilid ke-9 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua mengenai ilmu-ilmu kejemaatan dan keislaman. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.